Belakangan nih medsos tuh jadi bising banget perkara kenaikan harga BBM dan juga LPG. Ada senator yang tiba-tiba tantrum gara-gara BBM naik, ada influencer yang juga tantrum gara-gara LPG naik, padahal jualannya pakai gas melon. Ya kan? BBM naik, LPG naik, pemerintah nggak tepat janji, nyusahin masyarakat, nggak bantu masyarakat, katanya sampai akhir tahun nggak naik. Nebar kepanikan, tapi yang dipanikin bukan yang patutnya dikritik. So let's clear the noise. Gua nggak bakal denial ya, harga energi itu emang naik, harga BBM naik, harga LPG naik, tapi yang non subsidi. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah BBM, hanya BBM non subsidi dengan oktan tinggi yang naik. Dari awal April, pemerintah tuh menyampaikan bahwa harga energi subsidi itu nggak akan naik sampai akhir tahun. Bahkan dipastikan berulang-ulang oleh Pak Purbaya, Pak Bahlil. Tapi kenapa ya orang-orang kita tuh senang banget mendengar sesuatu tuh setengah-setengah gitu. Pemerintah di saat yang bersamaan itu juga menyampaikan bahwa harga energi non-subsidi itu akan disesuaikan dengan mekanisme pasar. Pada saat itu lagi dihitungkan. Dan itu juga termasuk masalah harga LPG. Jadi kalau kita lihat, yang dipakai oleh mayoritas masyarakat Indonesia, itu yang disubsidi dan itu nggak naik. Gue ulang ya, Pertalite, Biosolar, gas melon itu nggak naik. Bahkan sampai Pertamax 92 yang sebenarnya adalah BBM non-subsidi. Terus banyak yang ngomong, harga energi yang non-subsidi naik, maka orang-orang akan beralih ke energi subsidi. Dan ini akan membuat jadi langka. Tong, kendaraan yang punya tuntutan pakai BBM oktan tinggi itu adalah kendaraan mewah. Masa sanggup beli kendaraan mewah, beli BBM-nya ngeluh? Ya udah pakai Avanza dan Vario aja. Itu Pertamax 92 mah juga udah cukup, nggak naik kan harganya. Dan kalau masalah LPG, yang melon kan disubsidi. Kalau masalah bright gas, udah dari 2022 itu harganya selalu menyesuaikan mekanisme pasar. Lihat daripada harga minyak dan LPG dunia. So harusnya clear ya. Terus stoknya gimana? Stoknya aman-aman aja. Pemerintah berkali-kali menyampaikan. Jadi jangan berasumsi sendiri ke depannya stoknya kosong. Harga naik ini bukan karena stok kosong, tapi ini namanya normalisasi. Subsidi itu harus tepat sasaran. Dan kalau lu masih mampu dan masih punya malu, ya beli energi non-subsidi. Masa yang kaya-kaya juga harus disubsidi? Lagian ya, mekanisme pengaturan daripada harga energi non-subsidi itu udah diatur di undang-undang dan ada peraturan Menteri SDM-nya. Jadi, mau sampai kapan lu pada nyuruh Pertamina yang harus nanggung selisih harga daripada BBM non-subsidi dan juga LPG non-subsidi? Nggak bisa juga lah. Dan kalau suruh APBN yang nanggung, kan nggak masuk akal. Kalau uang negara dipakai buat subsidi konsumsi kelas atas. Adalah kemarin gue ngeliat Dajjal coba provokasi masalah kenaikan harga BBM non-subsidi. Ngoceh ngomong, mobil gue tua tapi gue pakai BBM non-subsidi ini supaya jadi rendah emisi. Besok kalau mau ngecap cari tahu dulu ya. Emisi gas buang itu malah justru lebih ngaruh daripada kondisi mesin, desain ruang bakar, dan pelumas yang dipakaikan ke mesin itu sendiri. Jadi kalau misalnya sehernya kendor, olinya jelek, walaupun dikasih BBM RON 98, ya tetap aja polusinya tinggi. Jadi stop provokasi ya Dajjal ya. Ingat, yang harus dilindungi itu adalah kebutuhan dasar. Dan ini, apa yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk membuat APBN kita lebih sehat. Yang mampu bayar harga pasar, yang butuh tetap disubsidi. Dan kalau harga BBM masih jadi masalah bagi mereka yang punya mobil mewah, tapi ngeluh sama harga BBM, ya solusinya bisa ganti mobil listrik. Lebih efisien, nggak tergantung sama harga minyak dunia. Begitu juga masalah LPG. Kalau memang mampu, beli yang 12 kilo, bukannya borong yang 3 kilo. Dan dipakai jualan pula, tapi jualannya hitung kos dengan harga gas 12 kilo. Ya kan nggak fair juga ya. Ini dirasapi harusnya. Ini adalah hak daripada masyarakat yang benar-benar butuh. Dan satu lagi, jangan kemakan hoax masalah kelangkaan. Karena pemerintah udah berkali-kali menjamin stoknya aman. Intinya daripada semuanya, bukan hanya masalah soal harga naik dan turun. Ini soal adil atau enggak. Dan soal Indonesia enggak lagi krisis. Indonesia lagi belajar untuk buat subsidi tepat sasaran. So the rest, judge for yourself. Don't get lost in the noise.